Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan raja-raja Nusantara yang mendukung atau terkait pola raja-raja Nusantara dengan SP. Dalam banyak video di media sosial, memang raja-raja Nusantara ini selalu dikaitkan dengan kemunculan SP. Artinya raja-raja Nusantara ini sebagai pihak-pihak yang sebagai pihak-pihak atau sebagai aktor-aktor utama dalam memunculkan SP. Kami tim Rajali Nusantara akan berusaha atau akan mencoba untuk membalik pemikiran itu. Jadi begini, kami tim Rajali Nusantara sudah mengambil konklusi atau sudah mengambil kesimpulan bahwasanya SP ini seorang wali Allah atau rajanya para wali yang meneruskan estafet dari Raja Rasul, kemudian dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga dari Bung Karno. Proses SP ini dari bawah menuju ke atas, iya, karena bukan nabi. Jadi ketika SP dibaiat di Baitul Ma'mur, itu yang membaiat langsung. Jadi bukan di depan Baitullah. Ketika SP sudah dibaiat, itu posisinya tunggal, single fighter gitu loh. Dalam video saya tentang Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai promotor, memang benar Kanjeng Sunan Kalijaga itu sebagai promotor yang mendampingi SP. Nah, ketika SP sudah dilantik, itu kan kemudian membentuk tim ya. Membentuk tim di spirit tapi tidak di fisik. Membentuk tim. Nah, kemudian tim itu sudah saya sampaikan di Rima Karisma Kewalian. Itu yang diambil atau yang diminta kepada Allah untuk dilibatkan adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian Joko Tingkir Hadiwijaya, kemudian Ki Kebo Kenongo, kemudian Brawijaya V. Kemudian dari Timur Tengah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Abdul Wahid. Hanya itu. Nah, raja-raja Nusantara yang lain kemana, kan begitu. Jadi dari cara berpikirnya, itu pola berpikirnya jangan berpikir begini. Raja-raja Nusantara di spirit berkumpul kemudian mengangkat SP. Cara berpikirnya bukan begitu. Karena tidak mungkin raja-raja Nusantara akan mampu mengangkat seorang SP. Logikanya bagaimana mungkin nanti SP bisa mengendalikan raja-raja itu? Jadi tidak ada raja-raja Nusantara yang yang bermusyawarah dan bermufakat kemudian mengangkat seorang SP. Itu tidak ada. Jadi SP yang mengajukan kepada Allah untuk mengajukan beberapa nama untuk dilibatkan. Maka di ring satu hanya ada 4 orang gitu. Hadiwijaya Pajang, Ki Kebo Kenongo bapaknya, kemudian Eyang Brawijaya dari Majapahit terakhir, kemudian Sunan Kalijaga, sudah itu. Raja Demak tidak ikut. Nah, untuk Majapahit itu Gajah Mada sama Hayam Wuruk kemudian dan yang lainnya lah, termasuk dari Trah Majapahit ya, di situ semua ngumpulnya gitu. Kemudian dari barat masuk Kanjeng Prabu Siliwangi bersama dengan keturunannya, termasuk mungkin bisa jadi ya kayak seperti halnya Cakrabuana dan sebagainya, tapi yang intinya Kanjeng Prabu Siliwangi dan juga Linggabuana ada di situ. Niskalawastu juga ada di situ. Dyah Pitaloka ada gitu. Jadi sebenarnya bukan SP ini dimunculkan
bukan dari hasil rapat Raja-Raja Nusantara. Itu tidak ada. Rapat Raja-Raja Nusantara untuk mengangkat SP di gunung mana, itu tidak ada. Pokoknya cara ngeceknya gampang sebenarnya. Kalau saudaraku memiliki kemampuan spirit yang sudah cukup, untuk mengeceknya cukup kedua sosok aja sebenarnya. Satu ke Kanjeng Sunan Lawu, satu ke Kanjeng Sunan Kanjeng Prabu Siliwangi. Itu saja sudah cukup untuk terkait dengan raja-raja. Itu sudah cukup. Jadi tidak ada pengangkatan itu. Nah, kemudian yang juga sekarang masih mengganggu, masih mengganjal dalam pikiran tim Raja Nusantara, itu peran Sabdo Palon selalu diangkat. Bahwasanya sebenarnya saya sudah ngangkat videonya. Sabdo Palon itu tidak mungkin menagih janji. Tidak ada urusan Sabdo Palon dengan SP. Tidak ada. Sabdo Palon itu ketika berpisah dengan Brawijaya V yang Lawu itu sudah berpisah. Yang Lawu kemudian masuk Islam karena anaknya menjadi Raja Demak itu, kemudian moksa di Gunung Lawu. Sedangkan Sabdo Palon dan Noyo Genggong pisah. Nah, di spirit dua orang itu tidak ada perannya sama sekali, tidak ada. Jadi Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu dibesarkannya di YouTube sebenarnya. Di spirit tidak ada peran sama sekali. Tidak ada peran sama sekali. Apalagi Semar tidak ada. Saya sudah kupas di video-video sebelumnya. Tapi masih saja ada yang berpikir seperti itu. Tapi memang itu hak pribadi. Jadi perlu saya tegaskan bahwasanya SP ini hak mutlak prerogatif Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengangkat seorang SP. Tidak ada. Apalagi polanya bottom up. Dari tingkat RT ke tingkat RW, ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, naik. Ini bukan proses menjadi anggota DPR. Dari bawah ke atas bukan. SP ini dari atas instruksinya ke bawah. Jadi yang berhak untuk mengangkat seorang Imam Mahdi, seorang Raja Wali Allah, seorang SP itu dari atas langsung. Ini urusannya urusan langit, bukan lagi urusan makhluk. Jadi tidak masuk akal kalau SP dilantik, dimusyawarahkan, digadang-gadang oleh Raja-Raja Nusantara. Tidak ada itu. Karena kami sudah cek semua ya sebagian besar lah. Semua track record itu sudah jelas kok di spirit. Seperti apa sudah. Makanya tidak semua dilibatkan, hanya tokoh-tokoh intinya saja. Ini penting supaya apa? Supaya cara berpikir kita tentang SP tidak selalu melangit gitu loh. SP ini adalah urusan langit yang sudah turun ke bumi. Sosoknya biasa. Manusia biasa lah, nggak mungkin dia setengah dewa. Nggak mungkin dia aneh-aneh lah, tidak lah. SP ini manusia biasa. Gitu. Kemudian, jadi maksudnya begini, kita reduksilah seorang SP itu menjadi manusia biasa dengan cara berpikir yang biasa, tetapi memiliki bimbingan ilham sehingga mampu menyelesaikan atau menuntaskan, memberikan solusi untuk setiap permasalahan umat. Gitu saja sebenarnya. Tidak perlu dikaitkan dengan ciri-ciri yang aneh, tidak perlu dikaitkan dengan pesan-pesan dari leluhur, pesan-pesan dari raja-raja Nusantara. Tidak ada raja-raja itu yang terlibat dalam pengangkatan SP, sama sekali tidak ada. Tidak ada satupun raja-raja Nusantara ataupun raja dunia yang berani mengangkat seorang SP. Tidak ada. Yang berani mengangkat seorang SP hanyalah Allah. Hanya Allah yang berhak, bukan berani. Yang berhak untuk mengangkat seorang SP hanyalah Allah. Makanya ketika dilantik di Baitul Ma'mur, di langit dimensi langit ke-7, di tempatnya Nabi Ibrahim, itu semua makhluk ditanya, termasuk iblis, setan, jin, semua ditanya, ada nggak yang keberatan? Nah, kalau sekarang yang melantik atau yang mengukuhkan raja-raja Nusantara, berani nggak dia melawan iblis? Kan begitu logikanya. Sedangkan yang harus ditata jagat raya.
Mana berani Raja Nusantara melawan iblis? Kan belum tentu. Jadi hanya Allah yang berkuasa atas jagat raya, sehingga makhluk atau hamba yang ditunjuknya menjadi perpanjangan tangan atau menjadi wakil yang diberi wewenang untuk itu. Baru logikanya masuk. Jadi saya tidak bermaksud mengecilkan peran-peran Raja Nusantara, tidak. Tetapi kita harus berpikir realistis, harus melihat situasinya secara nyata, bahwasanya tidak ada peran-peran Raja Nusantara dalam mengangkat SP, tidak ada. Dalam membimbing ada, tapi yang real membimbing itu ya Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu membimbing real dari awal sampai selesai. Tetapi ketika SP hendak ke langit, semua mundur. Tidak ada yang berani mengawal, tidak ada. Semua mundur. Termasuk Wali Hidir sekalipun tidak berani. Ini urusannya dengan Allah. Maka saya berharap pada saudaraku semuanya, ini urusan langit gitu. Ini urusan langit. Ini hak Allah. Kita tinggal menerima, kemudian berpikir logis, berpikir sederhana, logis, simpel. Manusia biasa yang Allah beri wewenang, beri kepercayaan untuk mengelola jagat raya ini. Begitu saja sebenarnya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.